Gimana? Iya, aku sering lupa ya. Thank you, Sin. Padahal tadi udah promosi soal record, tapi lupa nge-record. Terus buat apa ya? Apa tadi namanya? Aku, apa? Soal. Mbak bakalan berangkat dari itu dulu ya. Fungsi kuadrat dulu. Apa persamaan kuadrat dulu? Ya udah persamaan kuadrat dulu aja. Oke, teman-teman. Di sini persamaan kuadrat itu ada di nomor 21 sama nomor 22. Tapi yang nomor 22 ini nggak ada jawabannya karena Mbak udah berkali-kali mengerjakan dan nggak ketemu. Dia kayaknya salah soal gitu loh. Jadi Mbak bakalan menjelaskan yang nomor 21 dulu. Oh ya, BTW minggu depan dan 2 minggu lagi, 2 minggu ke depan maksudku Mbak nggak bakalan ngadain belajar bersama lagi ya, Dek. Mbak mulai sakit gak tuh? Karena harusnya minggu kan buat istirahat, tapi Mbak tetap kerja. Jadi Mbak akan ambil libur 2 minggu ke depan ya. Kita bakalan belajar paling bulan depan. Gak apa ya? Oke, jadi ini yang nomor 21 adalah soal yang berkaitan sama persamaan kuadrat. Mbak jelaskan dulu persamaan kuadrat itu yang masuk tipenya apa aja. Untuk persamaan kuadrat, biasanya, untuk persamaan kuadrat itu biasanya yang masuk itu gak jauh-jauh dari, sebentar. Kalian ini belum lihat layarku ya? Ya Allah. Dah, sekarang udah. Jadi persamaan kuadrat itu bakalan nggak jauh-jauh dari apa ya? Yang pertama itu komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu meliputi misalnya pemfaktoran, terus habis itu penjumlahan akar-akarnya, misal kayak X1 plus X2, habis itu diskriminan, diskriminan itu B kuadrat min 4AC, terus habis itu ada juga yang berkaitan sama soal cerita. Soal cerita itu biasanya tipe soalnya kayak misalnya ada orang punya sawah, terus dia itu ditanyain berapa panjangnya jika diketahui lebar itu, Recording in progress. oke, jika diketahui lebarnya itu 4 lebih panjang dari panjang gitu. Jadi kayak gini nih. Yang satunya tuh bentuk soalnya kayak gini, yang satunya kayak gini. Cuman tadi Mbak udah memperlihatkan, tapi tadi belum tak share screen. Yang ini tuh nggak ada jawabannya, jadi bakalan menjelaskan karena nanti udah panjang-panjang, tapi nggak ada jawabannya nanti malah bingung sama yang kayak gini. Oke, kita kerjakan dulu yang nomor 21 ya. Jadi kayak gini. Diketahui diskriminan persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus C sama dengan 0 adalah 49. Apabila X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Alhamdulillah. Di sini ada nilai C, terus habis itu X1, X2, dan X1 dikali X2. Nah, ini yang tadi Mbak ceritain ya, yang masuk itu diskriminan, ini diskriminan. Jadi, yang pernyataan satu kan mencari nilai C. Mencari nilai C itu dicari dengan menggunakan diskriminan. Habis itu X1 sama X2 itu nanti menggunakan pemfaktoran. Ini di sini sudah Mbak tulis pemfaktoran juga. Kenapa kok nggak pakai rumus lain, Mbak? Seperti rumus ABC. Aku lebih suka pakai rumus ABC karena rumus ABC bakalan lama. Lebih cepat pakai pemfaktoran. Habis itu ada X1 kali X2. Iya, ini tadi Mbak nulisnya X1 plus X2 sama
X1 kali X2 gitu. Jadi itu pakai rumus yang min B per A sama C per A itu deh. Nah, terus ini gimana Mbak cara ngerjakannya? Oke, di sini Mbak bakalan bagi dua layar kayak biasanya sebentar. Teman-teman better kalau gabung di Zoom sini pakai nama yang baik ya. Jangan pakai nama alias, jangan pakai nama panggilan yang Mbak nggak tahu. Kalian kan kemarin waktu daftar di Sheet, di Google Sheet namanya siapa gitu. Jadi kan ini kalau misalnya namamu kayak cincin gitu. Cincin ini siapa? Di Google Sheet gak ada. Nanti Mbak nanti kayak gimana? Di Google Form gak ada yang daftar atas nama cincin. Jadi diedit ya namanya. Terus habis itu eh, di sini yang soal cerita itu, bentar. Jadi Mbak bakalan mencontohkan dulu. Contoh. Saya bentar, kamu belum melihat layarku. Hmm, hmm, sudah ya. Jadi di situ kan ada X kuadrat plus 3X plus C sama dengan 0. Habis itu diketahui diskriminannya 49. Nah, kalau misalnya mencari yang pernyataan satu itu kan disuruh mencari nilai C. Sebentar. Jadi eh, kita cari dulu nilai C-nya. Mencari nilai C itu bisa menggunakan rumus diskriminan. Jadi, diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Untuk ABC-nya itu ngikutin komponen yang ada di sini ya, Dek ya. A di sini itu 1, B di sini itu 3, C itu di sini C. A itu adalah angka yang membersamai X kuadrat, B itu adalah angka yang membersamai X, dan C itu adalah angka yang paling ujung sendiri, yang sendirian, yang nggak punya variabel. Nah, jadi kita masukkan nih, di sini B-nya kan diketahui 3. Jadi kita input 3 kuadrat min 4 dikali A, hanya di sini 1, terus dikali C, C-nya di sini C karena kita sedang mencari nilai C. Dan jangan lupa karena dari awal udah diketahui diskriminannya itu 49, jadi di sini kita masukkan di ruas kirinya itu 49 gitu. Habis itu di sini Mbak lanjutkan persamaannya. 3 kuadrat itu kan 9. Habis itu min 4 dikali 1 min 4 dikali C jadinya min 4C. Habis itu kita pindah ruaskan aja. Yang min 4C Mbak pindahkan ke kiri jadinya positif. Gini, habis itu yang 49 ini Mbak pindahkan ke kanan jadi negatif. Jadinya 4C sama dengan min 40. Berarti C sama dengan min 10. Dari min 40 dibagi 4. Nah, tadi di pilihannya di sini katanya C-nya 10. Salah ya. Yang benar C-nya itu min 10. Jadi ini salah yang pernyataan satu. Karena pernyataan satu salah, berarti yang di sini itu kan auto salah. Berarti sebenarnya pernyataan dua itu kan benar. Jadi teman-teman nggak usah nyari, nggak apa-apa. Tapi kalau kita cari malah lebih baik. Yang pernyataan dua ya, dua dan tiga itu mencari akar-akarnya. Jadi kita cari dari pemfaktoran. Jadi kita tulis lengkap dulu persamaannya. Jadi kan persamaan kuadratnya tadi X kuadrat plus 3X plus C sama dengan 0. Nah, C-nya itu udah ketemu. C-nya itu di sini udah kita cari min 10. Berarti yang di sini tuh kita ubah jadi min 10 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita faktorkan caranya ya wis kayak biasanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bukan muridnya Mbak Cio ya. Jadi Mbak Cio itu kan buat teman-teman yang belum tahu ya, Mbak Cio itu juga ngajar di bimbel. Sebagian murid Mbak yang di bimbel itu juga les di sini. Maksudnya belajar di ruang Zoom ini sama kita. Jadi kalau di kelas Mbak sering menjelaskan seperti ini. Yang sini tuh X sama X, kita cari pasangan perkalian 10 yang nanti bisa membentuk 3.
Misalnya nih ada 1 sama 10. Kita lihat nih, 1 sama 10 ini kan bisa membentuk 10 ya kalau dikaliin. Ada juga pasangan yang lain, 2 sama 5, gini. Terus kita cek nih, dari dua pasangan ini, pasangan yang ini sama pasangan yang ini, kira-kira yang benar yang mana, kita tambahkan dulu. Misal nih, 1 sama 10 ini kalau ditambahkan kan 11. Kalau dia dikurangi, dia 9. Nah, padahal angka yang kita cari itu yang ini, yang tengah, yang 3. Berarti pasangan ini tuh salah, gitu deh cara cepatnya. Nah, habis itu kita coba yang ini 2 sama 5. 2 sama 5 kalau ditambahkan kan 7. Kalau dikurangkan kan 3. Berarti pasangan ini tuh benar, karena kita sedang mencari 3 di sini. Nah, berarti setelah kita nemu pasangannya, yaitu 5 sama 2, terus kita lihat nih, oh di sini kan negatif. Kalau negatif, berarti salah satunya harus negatif, karena perkaliannya hasilnya harus negatif. Nah, habis itu biar dia itu negatif, kita lihat dulu nih di sini di tengah. Dia kan tandanya positif. Kalau di tengah tandanya positif, berarti angka yang lebih besar itu nanti juga bakalan jadi positif. Jadi ini positif. Dan yang ini yang negatif. Yang ini yang negatif. Gitu. Mbak, aku nggak paham ya itu cara cepatnya kayak gimana. Mbak gak bisa mendetailkan di sini karena kita nggak punya banyak waktu. Jadi ini wes pokoknya langsung pakai konsep lawan aja. X1-nya itu -5, X2-nya itu 2 gitu. Oh iya, kemarin ada beberapa temen dari asrama yang mau les, itu tuh bisa, kalau misalnya les online, nanti juga pakai metode seperti ini, tapi anggotanya banyak dan anggotanya sedikit dan kalian bisa tanya-tanya gitu ya, Dek. Terus habis itu, kalau misalnya kalian mau les berkelompok itu juga bisa, nanti bisa dapetin harga lebih murah gitu. Oke, anyway, di sini kan X1-nya -5, X2-nya 2. Nah, jadi yang pernyataan 2 ini benar, nih di sini ya, benar, dan pernyataan 3-nya salah, gitu. Habis itu, untuk pernyataan 3 udah dicari ya di sini tadi. Untuk pernyataan 4, di situ kan yang ditanyain adalah X1 kali X2. X1 kali X2 itu teman-teman boleh mengalihkan yang ini, -5 sama 2, langsung dikaliin, jadinya -10. Atau pakai cara C per A. C per A ini kan ada ya, diajarin di sekolah. Jadi C-nya kan tadi -10. Habis itu dibagi A-nya di sini 1. Berarti -10 bagi 1. Berarti jawabannya -10. Berarti pernyataan 4 benar. Jadi jawabannya 2 dan 4 yang dadu gitu. Alhamdulillah. Gitu ya, Dek ya. Sebentar. Nah, habis itu di sini Mbak bakalan ngasih contoh soal cerita yang persamaan kuadrat. Sebentar. Oke, di sini ya. Ini yang soal cerita. Sebentar aku mau ngecek dulu. Ini masih oke. Jadi di sini Mbak bacakan juga soalnya ya. Sawah paman berbentuk persegi panjang, ditanami padi, dan di dalamnya terdapat kolam dengan ukuran tampak pada gambar. Luas tanah yang ditanami padi adalah 84 meter. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Oke, jadi di sini ceritanya itu ada Mbak Zoom ya. Ceritanya ada sawah. Sawahnya itu panjangnya itu 2x+3, lebarnya itu x+2. Habis itu di sisi kanannya, di kanan bawahnya ini dia tuh dia tuh juga ada kolam ikannya. Sawahnya itu katanya berbentuk persegi panjang, sedangkan kolam ikannya itu hmm,
Kolam ikannya itu karena nggak ada keterangannya dia bentuknya apa atau dia ini persegi. Jadi karena di sini dia tertulis X doang gitu. Nah, habis itu disuruh mencari ukuran panjang sisi kolam, habis itu ukuran panjang sawah, ukuran keliling sawah sama luas kolam. Nah, cara-caranya itu kita juga pakai praktek di persamaan kuadrat, Dek. Ini contoh soal ceritanya ya. Ini tadi tak kasih judul dulu. Bentar ya, Dek. Ini tadi judulnya TPM Provinsi nomor 23. Oke, jadi di situ kan ada kayak gini nih. Jadi ada di sini X plus 2, di sini 2X plus 3. Sini X. Terus katanya luas tanah yang ditanami padi adalah 84 meter. Luas padi gitu aja ya. Luas padi 84 meter. Jadi kuncinya adalah kita bikin dulu persamaan kuadratnya, Dek. Jadi yang ini Mbak kasih stabilo ya. Gak usah lah, tak gini-giniin aja. Yang ini, itu kan bentuknya kan persegi panjang. Kalau persegi panjang itu kan rumusnya luas persegi panjang itu persegi panjang itu rumusnya adalah P kali L. Habis itu kalau misalnya luas persegi yang di bawah sini itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, jadi pertama kita masukkan dulu nih, Dek. 2X plus 3 sama X plus 2-nya ke rumus luas persegi panjang. Kenapa kok kayak gitu, Mbak? Karena luas padinya itu udah diketahui. Luas padinya udah diketahui 84 meter. Jadi kita masukkan, sebentar ya. Luas persegi panjang sama dengan 2X plus 3 dikali sama X plus 2. Nah, kalau misalnya luas persegi, berarti X dikali X, alias langsung aja X kuadrat. Nah, terus habis itu, masalahnya luas padi itu kan enggak semuanya ya, Dek ya. Luas padi itu ini aja yang mbak warnai kuning. Sementara yang luas, yang kotak bawah itu adalah luas kolam. Ini mbak warnai biru, persegi. Yang ini. Jadi ini tuh yang persegi panjang tadi itu adalah yang luas totalnya. Terus yang ini tuh luas kolamnya. Nah, padahal yang diketahui di sini adalah luas padinya, Dek. Nah, berarti kan luas padi yang kuning ini, yang kuning aja, itu kan berasal dari keseluruhan dikurangi sama yang kolam yang di bawah ini. Berarti kita tulis ulang dulu. Luas padi itu sama dengan luas total dikurangi luas kolam gitu. Nah, habis itu luas totalnya ini tadi Mbak masukkan di sini ada 2X plus 3 dikali X plus 2. 2X plus 3 dikali X plus 2 dikurangi sama luas kolamnya di sini X kuadrat. Sementara luas padi itu dari awal udah diketahui 84 meter di sini. Nah, habis itu yang ini kita selesaikan dulu nih, Dek. 2X plus 3 dikali X plus 2.
Jadinya dikalikan seperti biasa. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini kali ini gitu ya. Nah, jadi 2x dikali x itu 2x kuadrat. 2x dikali 2 itu 4x. 3 dikali x itu 3x. 3, 3 kali 2 itu 6. Dikurangi x kuadrat. Di ruas kiri jangan lupa diisi 84. Habis itu kita selesaikan persamaannya. 4 ditambah 3 itu 7. Oh, sebentar. Di sini kan tadi 2x kuadrat sama x kuadrat ini dia satu suku, jadi Mbak kumpulkan di sebelah sini. Habis itu yang 4 ditambah 3 ini Mbak tambahkan 7x. Habis itu 6. Yang 84 yang di sini yang di ruas kiri Mbak pindahkan ke kanan jadi negatif. Jadinya ini x kuadrat ditambah 7x. Habis itu 84 6 berapa ya jadinya ya? 78 min 78 sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa tentukan x-nya berapa gitu deh. Saya ini bener nggak ya? 84 kurangi 6 4 6 7 8 betul. 8 6 betul. Nah, jadi teman-teman di sini bisa uh, memfaktorkan itunya apa namanya? Memfaktorkan si apa ini namanya? Si persamaan kuadratnya biar kita bisa menemukan berapa besar x-nya. Jadi tak merenung dulu. Kenapa nilainya jelek? 2x kuadrat, 4x, 3x, 6. X kuadrat, 7x, min 78. Betul kok. Nah, habis itu di sini kalau misalnya kita nggak tahu ya, itu tuh kira-kira berapa ya perkaliannya. Kita bisa lihat dulu nih, Dek, di sini. Di sini, di mana namanya? Di mana namanya? Di pilihannya, di pilihan ganda kompleksnya. Jadi di sini kan ada 4 pernyataan nih. Yang pertama, ukuran panjang sisi kolam 8 meter. Habis itu kita bisa coba-coba nih 78. Kira-kira berapa ya, Dek ya? 78 itu? Aku tiba-tiba lupa ya. Ya ampun, aku lupa ya, Dek. Maaf ya, aku akan berpikir lebih lama. Tuh, Dek, soalnya Mbak lagi sakit ya. Jadi kayak nggak bisa berpikir lebih cepat. Terus ngomongnya juga lemes. Gimana ya? 78 itu berapa, Dek? Ndang, Dek. Mikir, Dek. 12 kali 6, po. Enggak lah. Berapa nih? 78. Hmm, hmm, hmm. Tadi kan ada kuncinya ya. Mari kita lihat kunci dulu. Nanti Mbak jelaskan di belakang. I'm so sorry, guys. Oh ya, di sini Mbak juga punya kunci, teman-teman. Jadi kalau misal mau belajar, enak kan? Bisa dikoreksi. Tadi nomor 23. Nomor 23, nomor 23 itu C katanya. 23C. Berarti ukuran panjang sawal 15. Panjang sawal 15. Berarti 6. 78 bagi 6 itu berapa? 6, 13. 1 kali 6. Emang bisa? Oh, 13 sama 6 ternyata, Dek. Oh ya. Jadi ceritanya Mbak udah nyari ya. 13 sama 6 ternyata pasangannya. Lah kok bisa Mbak 13 sama 6? Karena barusan Mbak lihat kuncinya. Enggak lah. Waktu itu Mbak beneran ngerjain ini, Dek. Cuman maaf ya, hari ini kayak otakku sedikit lemot. Jadinya kayak gak apa-apa lah, lihat kunci sedikit. Jadi, seperti yang Mbak sampaikan tadi, kita cari perkalian, pasangan perkalian yang bisa kalau dikalikan itu membentuk 78, dan kalau ditambahkan atau dikurangkan itu bisa membentuk 7. Jadi, di sini 13 sama 6 itu kan kalau ditambahkan kan jadi 19. Kalau dikurangkan 13 sama 6 itu jadi 7. Berarti pasangan ini benar. Nah, habis itu di sini kan negatif, sedangkan di sini positif. Berarti kita pilih yang lebih besar itu yang positif, berarti negatifnya ada di 6. Di sini deh negatifnya. Dan di situ. Habis itu kita gunakan konsep lawan, X1-nya berarti itu min 13, X2-nya itu 6. Nah, kalau di persamaan kuadrat yang soal cerita kayak gini,
kita tuh nggak mengenal angka negatif. Jadi dek, misal kamu beli penggaris, Mbak saya beli yang ukuran min 20 cm ya nggak bakal ada. Adanya yang positif. Jadinya yang apa namanya? Yang negatif ini kalau di matematika namanya adalah TM. Tidak mungkin gitu. Mungkin Mbak udah pernah menjelaskan juga ya di minggu lalu. Jadi ini tidak mungkin atau disingkat TM. Berarti yang mungkin itu yang ini, yang 6 gitu. Jadi kita bisa nemu ternyata nilai X-nya itu adalah 6. Berarti yang pernyataan satu itu salah gitu deh. Jadi yang pernyataan satu, iya terima kasih ya Dek yang tadi membantu Mbak di kolom komentar. Mbak baru membacanya. Jadi yang di pernyataan satu itu kan ada ukuran panjang sisi kolam 8 meter. Panjang sisi kolam itu bisa dicari dari X-nya. Nah, sedangkan X-nya tadi kan 6. Berarti pernyataan satu tuh salah. Yang ini tuh salah ya, Dek. Yang satu salah. Habis itu, ini tadi bisa dicoretkan? Oh, bisa. Terus. Ukuran panjang sawah sama dengan 15 meter. Jadi panjang sawah itu kan kalau kita lihat persegi panjang yang ini, Dek, panjang itu yang ukurannya lebih gede. Kalau lebar itu ukurannya yang lebih kecil. Jadi di situ panjangnya yang 2x plus 3. Kita masukkan X-nya tadi kan 6. Habis itu 12 tambah 3. Jadinya 15 gitu. Terus habis itu yang pernyataan 3 ukuran keliling sawah 46 meter. Jadi kalau misalnya keliling sawah, itu tuh berarti ini, Dek. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Ini juga. Enggak salah. Ini enggak. Weh, malah kehapus semua. Sini, 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 gitu. Yang sebelah sini tuh enggak, sebelah sini tuh enggak, karena dia kan udah bukan sisinya sawah, dia sisinya kolam. Nah, sekedar fakta, bukan fakta, cara cepat. Jadi kalau keliling, walaupun dia tuh bentuknya digini-giniin, dia tuh enggak akan berubah besarnya. Karena ini, Dek, bayangkan yang sisi sebelah sini ini, yang sebelah sini, itu tuh didorong ke sini, terus jadi memenuhi yang bagian ini, sementara yang bagian ini, yang ini itu didorong ke sini dan memenuhi yang bagian ini. Jadi ujung-ujungnya juga kita cari keliling normal aja gitu. Jadi kalau misalnya kita cari keliling itu dia kan jadinya 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, di sini lebarnya belum kita cari. Kalau tadi kan panjangnya udah dicari ya 15. Terus habis itu untuk lebarnya tinggal X plus 2 berarti 6 tambah 2 berarti 8. Berarti kita masukkan di sini 2 dikali 8 ditambah 2 dikali 8 ditambah 15. Kebalik 15 tambah 8. Jadinya di sini itu 46 ya. Iya betul. 2 kali 2 3 maksudku, Dek. Gitu. Jadi jawabannya yang benar 2 dan 3. Nah, kalau yang 4 ini kok salah, Mbak? Luas kolam 64 meter persegi. Karena untuk mencari luas kolam itu kan tadi kan X-nya udah diketahui nih 6. Berarti luas kolam itu 6 kali 6 harusnya. Luas kolam 6 kali 6 jadi besarnya itu 36 gitu. Jadi yang benar itu adalah 2 dan 3 yang C. Gitu deh. Nah, oke, yang persamaan kuadrat udah. Sekarang kita belajar yang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu soalnya yang masuk tiap tahunnya juga sama, ada 2. Ini ya, teman-teman bisa lihat ada 2. Yang di sini juga ada 2.
Oh, di sini cuma ada satu, yang ini doang. Oke, ini yang itu deh, apa, Sleman. Bentar, lihat soal dulu. Oke, ini tuh soal Sleman, tapi masih tak coret-coret, maaf ya, belum tak bersihkan. Nomor berapa tadi? Kalau yang soal satunya itu soal provinsi. Jadi percaya yang provinsi aja ya daripada yang Sleman. Soalnya kan yang provinsi yang paling mendekati. Biasanya. Jadi kalau yang tadi Mbak udah menjelaskan nih di sini. Persamaan kuadrat itu komponen-komponennya itu pemfaktoran. Ada X1 plus X2, ada X1 kali X2, sama ada diskriminan. Kalau misalnya di sini di mana? Di fungsi kuadrat itu tuh yang masuk itu Mbak jelasin dulu ya. Kalau fungsi kuadrat itu yang masuk tuh juga ada dua deh komponen-komponennya. Ah, jadi yang pertama itu adalah komponen mengenai sumbu simetri. Habis itu nilai ekstrim. Habis itu titik optimum. Ini sumbu simetri dan nilai ekstrim itu nanti membentuk titik optimum ya, Dek ya. Atau nama lainnya itu titik puncak atau titik balik. Kalau kalian bilang, Mbak, di sekolahku belum diajari nih. Ya, itu deh, apa kemarin Mbak kan minta kalian vote nih. Mau belajar yang mana? Kalian bilangnya MTK kelas 9. Nah, itu kekurangannya MTK kelas 9. Enggak banyak sekolah yang udah sampai bab ini. Kalaupun udah bab ini, tapi yang lain belum dijelasin. Yang soal cerita nanti harusnya belum dijelasin. Titik optimum itu namanya sama kayak titik balik. Nah, habis itu yang kedua yang ditanyain itu juga adalah soal cerita. Soal cerita itu biasanya nanti yang ditanyain adalah ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum ini Mbak sebutnya H max. H itu adalah height. Height itu artinya tinggi. Nah, H max itu juga bisa dicari dari mencari nilai ekstrim. Oh iya, selain nilai ekstrim dan sumbu simetri di sini juga ditanyain titik potong, titik, ya Allah, potong dengan sumbu X dan sumbu Y. DG itu dengan ya, Dek ya, SB itu sumbu. Nah, gimana Mbak cara mengerjakannya? Udah, yuk kita lihat dulu. Dek, bentar Dek, kacamata aku tuh loh, budem aku dari tadi kayak pusing gitu. Apa emang aku yang pandangannya berkunang-kunang? Bentar ya. Oh iya, adik-adik, jadi di Bimbel Cahaya itu lesnya nggak cuma matematika IPA aja ya. Ada les bahasa Inggris juga. Cuman kebetulan kalau Mbak Jiho itu untuk bahasa Inggris sudah lama banget nggak ngajar. Terakhir kali ngajar itu 3 tahun yang lalu. Jadi takutnya nanti malah ilmunya nggak ke-update. Jadi kalau teman-teman misal udah les matematika sama IPA di luar sana, terus butuh kantor bahasa Inggris nanti bisa hubungin Bimbel Cahaya ya. Oke, jadi di sini yang di nomor 24. Nomor 24 TPM provinsi. Jadi di sini teman-teman ada diberi sebuah fungsi kuadrat ya seperti ini. Grafiknya udah ada. Habis itu ada komponen-komponennya. Di sini dituliskan bahwa rumus fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kalau di fungsi kuadrat itu mirip sama persamaan kuadrat. Ada A, B, C, D juga ada. Jadi di sini A-nya itu 1, B-nya itu min 2, C-nya itu min 3.
yang bikin dia beda dari persamaan kuadrat. Kalau di persamaan kuadrat, salah satu ruasnya itu isinya 0. Kalau di fungsi kuadrat, salah satu ruasnya itu isinya Y, atau kadang ditulisnya fx gitu. Jadi kadang ditulisnya fx sama dengan bla bla bla, kayak gitu. Jadi apa Mbak bedanya fx sama Y? Fx sama Y itu tuh nggak ada bedanya, karena yang satunya itu kayak kayak kita nyebut rujak manis sama lotis itu jadi kan dia sama ya, produknya sama. Jadi yang satunya Y, yang satunya fx, jadi itu sama, cuman beda penulisan aja. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat pernyataan 1 yang ditanyain itu adalah nilai S-nya. Yang di pernyataan 2 yang ditanyain itu nilai P dan Q-nya. Dan yang di pernyataan 3 yang ditanyain itu nilai R-nya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat nilai yang ini, yang di tengah ini, nilai yang garis putus-putus ini namanya adalah sumbu simetri. Nah, tahu dari mana Mbak? Mbak tuh ini adalah sumbu simetri. Ya tahu. Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang membagi fungsi kuadrat menjadi 2 daerah sama besar. Jadi dulu teman-teman belajar itu enggak simetri lipat, simetri putar waktu kelas 6. Nah, simetri itu namanya adalah seimbang. Jadi sumbu simetri adalah sumbu keseimbangan gitu. Jadi misalnya ya Allah wajahku nggak simetris gitu. Berarti wajahnya itu nggak seimbang. Gitu. Biasanya kalau orang yang habis oplas tuh ya wajahnya jadi nggak simetris. Jadi kayak lebih lebih gede sebelah apa gimana gitu. Nah, kalau yang ini adalah sumbu simetri. Nah, kalau yang A ini, yang titik di bawah sendiri ini, namanya adalah nilai optimum. Atau titik puncak itu juga sama aja. Titik puncak itu nama lainnya adalah titik balik. Titik optimum juga sama aja. Titik optimum itu dinyatakan dalam X, Y. Jadi, kalau misalnya kita ditanyain titik, titik potong, titik optimum, titik puncak, itu pasti dalam bentuk koordinat ya, Dek. Dan koordinat itu dinyatakan dalam X, Y. Nah, kalau yang di sini, X-nya itu disebut sebagai sumbu simetri. Duh, apa Mbak bedanya sama yang tadi? Nggak ada bedanya kalau teman-teman lihat nih. Titik puncak ini kalau kita bentuk koordinatnya, ternyata dia lurusnya ke sini nih, ke sini. Nah, dia kalau diperpanjang, dia bakal membentuk sumbu simetri gitu. Habis itu yang Y ini namanya adalah nilai ekstrem. Nah, kalau misalnya sumbu simetri, ini ada rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Kalau misalnya yang nilai ekstrem ini bisa dicari dari eh, Y sama dengan min D per 4A. Nah, kalau D sendiri itu apa, Mbak? D itu adalah diskriminan dan dia bisa dijabarkan jadi B kuadrat min 4AC. Gitu. Nah, habis itu di sini ada juga yang ini nih. Ada P sama Q. P sama Q itu adalah ceritanya grafiknya kan digambar nih. Gini, ternyata dia itu nabrak sumbu X di sini sama nabrak sumbu X di sini. Berarti P dan Q ini disebutnya adalah titik potong. P dan Q adalah titik potong dengan sumbu X gitu. Kalau yang ini, yang R ini, dia itu titik potong dengan sumbu Y. R adalah titik potong. Titik potong itu Mbak singkat sebagai tipot ya. Dengan sumbu Y. Karena yang R ini dia nabrak di sumbu Y. Nah, makanya namanya titik potong di sumbu Y. Habis itu, terus gimana Mbak cara ngerjakan 4 pernyataan ini? Oke, kita kerjakan dulu dari yang 1 ya. Di pernyataan 1 itu ditanyain nilai S. Nilai S itu adalah nilai sumbu simetri. Jadi, kalau misalnya kita mau nyari sumbu simetri, rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Maaf ya, Dek, dari tadi Mbak garuk-garuk hidung terus. Kayaknya Mbak alerginya kumat deh.
Jadinya hidungnya gatel. Min B per 2A. Nah, B-nya itu ngikut yang di sini ya, Dek ya. B-nya itu min 2. Jadi kita masukkan min 2 per 2. A-nya itu 1. Mana A-nya? Ini A-nya itu 1. Berarti 2 per 2. Jadi nilai X-nya itu 1. Berarti pernyataan 1 itu salah. Nah, kalau misalnya kita mau mencari titik potong, terus kan kita sekarang mencari P min Q. Berarti kan kita harus tahu masing-masingnya, P-nya berapa, Q-nya juga berapa. Nah, untuk tahu masing-masingnya, kita cari tahu dulu nilai P dan Q ini adalah titik potong dengan sumbu X. P dan Q adalah titik potong dengan sumbu X. Kalau misalnya berpotongan dengan sumbu X, maka kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah dimasukkan Y sama dengan 0, gimana caranya, Mbak? Caranya, kita tulis ulang dulu rumusnya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Yang ini tadi. Itu di tempatku masih adzan. Bentar ya, Dek ya. Kita tunggu adzan dulu.
Oke, jadi yang di tempat Mbak udah kelar, Mbak bakal lanjutin ya. Jadi, kalau misalnya kita masukkan Y-nya sama dengan 0, jadi awalnya kan kita udah tulis ulang nih, fungsi kuadratnya, rumusnya. Yang di ruas kiri, yang Y-nya, ini kita ubah jadi 0. Seperti ini. Nah, jadi ujung-ujungnya dia jadi persamaan kuadrat, deh. Nanti kita cari nilai X-nya dengan cara diakarkan, difaktorkan. Ini X, ini X. Kalau 3 itu berarti kan dia kan bilangan prima ya. Berarti tinggal 3 kali 1 gitu aja. 3 kali 1. Habis itu, seperti cara cepat tadi, karena di sini negatif, berarti negatifnya D yang lebih besar. Di sini, jangan lupa kita pakai konsep lawan. X1-nya 3, X2-nya -1 gitu. Nah, tapi masalahnya kan yang ditanyain kan P kurangi Q ya. Kalau misalnya kita tahu P kurangi Q, kita ditanyain P kurangi Q, misal P-nya itu yang di depan, misal P3-nya itu yang di depan, terus habis itu Q-nya itu yang di belakang. Lah, kalau kebalik kan jadinya hasilnya juga kebalik. Gimana dong cara menentukan P dan Q-nya? Jadi ini kan P-nya kan ada di sebelah kiri nilai 0. Berarti nilai P-nya ini bakalan berapa, Dek? Nilai P-nya bakalan -1 ya, yang ini. Gitu. Karena dia ada di sebelah kiri 0. Jadi P-nya itu -1. Q-nya itu yang 3. Berarti kalau misalnya kita masukkan P min Q itu sama dengan -1 dikurangi 3. Berarti -4. Gitu. Jadi pernyataan 2 itu benar. Kalau pernyataan 1 tadi salah. Habis itu yang R ini adalah titik potong dengan sumbu X, dengan sumbu Y. Nah, kalau misalnya tadi perpotongan dengan sumbu X, kan kita masukkan Y-nya yang sama dengan 0. Kalau misalnya di sini, karena dia berpotongan dengan sumbu Y, berarti kita masukkan X-nya yang sama dengan 0. Berarti hmm, R adalah titik potong dengan sumbu Y. Berarti kita masukkan X sama dengan 0. Nah, gimana cara masukkan X sama dengan 0? Seperti biasa, kita tulis ulang dulu. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Terus kita masukkan, kalau tadi kan Y-nya yang diubah jadi 0. Sekarang X-nya yang diubah jadi 0. Yang ini. Jadi ini Y sama dengan 0 kuadrat. Dikurangi 2 dikali 0. Min 3. Gini. Berarti ini 0 kuadrat kan hasilnya 0. 2 kali 0 hasilnya juga 0. 0 dikurangi 0 hasilnya juga 0. Berarti ujung-ujungnya Y itu min 3. Alias teman-teman bisa langsung lihat dari nilai C-nya nih min 3. Gitu. Karena kan ujung-ujungnya X-nya bakalan jadi 0 juga. Jadi kalau berpotongan dengan sumbu Y, itu tuh langsung lihat nilai C-nya. C itu adalah angka yang paling ujung ini ya, Dek. Gitu. Berarti anyway, yang pernyataan 3 ini salah. Karena di situ tertulis R-nya sama dengan -2. Gitu. Terus habis itu, yang pernyataan 4 berarti kan auto benar. Tapi gimana Mbak cara kita membuktikannya? Nah, di sini yang pernyataan 4 itu, di situ kan tertulis koordinat titik puncak 1,-4. Ingat bahwa titik puncak atau titik balik atau titik optimum itu terdiri dari X, Y. Titik puncak itu terdiri dari X, Y dan yaitu X-nya adalah sumbu simetri. Habis itu Y-nya itu adalah nilai ekstrim. Nah, sumbu simetrinya ini udah kita cari, Dek, di pernyataan 1 tadi. Di sini, nih sumbu simetrinya. Jadi, untuk yang sumbu simetri udah kita temukan nilainya itu 1. Habis itu, kalau yang nilai ekstrimnya, yang Y, berarti harus kita cari tahu dulu. Y itu adalah nilai ekstrim.
Kita masukkan Y sama dengan min D per 4A. Berarti D itu kan di sini tadi Mbak udah kasih tahu B kuadrat min 4AC. Min B kuadrat min 4AC per 4A. Jangan lupa dikasih kurung. Dikasih kurung di sininya, Dek. Weh, nge-lag. Di sini sama di sininya. Karena ini adalah sebuah kesatuan. Jadi harus dikasih kurung. Setelah itu, B-nya kita masukkan. Nilai B-nya tuh ngikut yang ini ya, Dek ya. Di sini B-nya tuh min 2. Min 2 kuadrat. Min 4 dikali A-nya itu ini. A-nya itu ini. 1. Dikali C-nya itu ini. Min 3. Per 4 dikali A-nya itu 1 ini. Habis itu yang di sini min 2 kuadrat itu kan 4. Min 4 dikali 1 itu min 4. Min 4 kali min 3 itu positif 12. Habis itu dibagi 4. Yang di dalam kurung ini kan jadinya 16. Min 16 per 4 jadinya min 4. Nah, berarti koordinatnya kan X, Y. Tadi X-nya itu 1, sekarang Y-nya itu min 4. Berarti titik alias koordinatnya itu adalah 1, min 4. Berarti pernyataan 4 benar. Berarti yang benar 2 dan 4. Gitu deh. Nah, habis itu soal yang satunya kayak gimana, Mbak? Soal yang satunya itu bakalan berbentuk seperti ini nih, Dek. Jadi di sini juga ada di sini. Ini. Nah, jadi yang ditanya itu pokoknya tuh ketinggian maksimum, nah enggak ketinggian maksimum itu jarak terjauh. Tapi kayaknya kita hari ini belajar yang tinggi maksimum aja. Jadi, seperti yang Mbak sampaikan tadi, kita di sini bahas nilai ekstrim ya, Dek ya. Nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu adalah nilai Y. Nilai, jadi gini, Dek. Nilai ekstrim itu bertanggung jawab sama sumbu Y. Sumbu Y kamu nggak kelihatan Mbak ya. Jadi kamu paling kelihatan Mbak ngomong. Jadi sumbu Y itu kan yang ngurusin atas ke bawah. Titik yang paling atas itu adalah nilai ekstrim. Itu berlaku untuk grafik yang seperti ini. Nah ini kan berarti paling atasnya. Titik yang paling bawah itu juga nilai ekstrim. Seperti yang di sini nih, titik A ini. Nilai ekstrim itu yang Y-nya doang. Kalau misalnya titik optimum itu X sama Y-nya. Jadi cara membedakannya kayak gitu. Nah, biasanya yang ditanyakan di sini itu adalah nilai ekstrimnya, Dek. Nomor 25 ya tadi ya. Jadi di situ Mbak bacakan dulu soalnya. Sebuah roket ditembakkan ke atas. Tinggi roket H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan seperti pada gambar. Roket tersebut tepat mengenai pesawat tempur pada saat roket pada keadaan tinggi maksimum. Tinggi pesawat tempur tersebut adalah, nah intinya teman-teman disuruh mencari ketinggian maksimum. Mencari ketinggian maksimum atau nama lainnya itu adalah H max. Nah, jadi ketinggian maksimum itu bisa dicari dengan mencari nilai ekstrim. Di sini Mbak bakalan tulis rumusnya ya. Rumus fungsinya tadi tertulis HT sama dengan 160T min 2T kuadrat. Teman-teman hati-hati karena ingat bahwa kalau misalnya bentuknya seperti ini, teman-teman bakalan ngira A-nya itu 160, B-nya itu min 2. Padahal A itu adalah angka yang bersama yang kuadrat. Dan B itu adalah angka yang bersama variabel yang nggak kuadrat. Jadi kalau misalnya bentuk umumnya kan seperti ini tuh, Dek. Fx sama dengan, jangan di sini, Mbak taruh di sini aja. Bentuk umumnya itu fx sama dengan
AX kuadrat plus BX plus C. Jadi yang kuadrat-kuadrat itu ada di sebelah kiri sendiri. Di sini. Habis itu yang nggak kuadrat itu di tengah. Dan angka biasa ada di ujung. Nah, berarti ini kita tukar dulu aja. Biar sesuai. Lah ini kok bisa plus 160 T, Mbak? Ya kan ini positif, jadinya tandanya plus gitu ya. Jadi dari posisi ini kita tahu bahwa nilai A-nya itu min 2 dan nilai B-nya itu 160. Nah, sekarang baru kita cari nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim. Itu bisa dicari dari Y sama dengan min D per 4A. Gini. Nah, jadi di sini min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan nih, berdasarkan yang di sini, B-nya itu kan 160, berarti kita masukkan 160 kuadrat, boleh juga ditulis 160 dikali 160. Min 4 dikali A-nya itu min 2, dikali C-nya, C-nya kok nggak ada, Mbak? C-nya karena nggak ada, yaudah berarti 0 dikali 0, gini. Per 4 dikali A-nya di sini min 2. Nah, berarti ini Mbak kasih tips ya, Dek. Trik, tips atau trik. Jadi di sini tuh yang di depan ini nggak usah dikalikan dulu. Sementara yang di belakang ini kan min 4 dikali min 2 itu 8, 8 kali 0 ya 0. Berarti kan ya wis 0 toh. Habis itu dibagi sama ini 4 kali min 2 itu kan min 8. Lah kan kalau gini caranya kan bisa dicoret nih. Jadinya ini 20. Terus habis itu di sini kan negatif. Negatif dibagi negatif kan positif. Berarti tinggal 160 kali 20. Jadi jawabannya 32. Nolnya 2. Aduh, kok nggak lurus? Jadi jawabannya 3200. Yaitu yang B. Gitu deh caranya. Oke, satu soal lagi ya. Terus kita ke fisika. Kalau yang di sini juga sama nih, Dek, kayak yang tadi. Mbak kerjakan di sini aja. Ini kita tuker dulu 60T. Oh, enggak, sorry. Kalau yang ini enggak usah ditukar karena kuadratnya udah ada di sini, udah ada di kiri. Dan yang biasa, yang B-nya udah ada di tempatnya. Jadi tinggal kita masukkan tinggi maksimum itu adalah Y sama dengan min D per 4A. Nah, jadi di sini kita masukkan min B kuadrat min 4AC per 4A. Dari yang di sini tadi, itu kan tertulis bahwa B-nya itu kan 60. Jadi di sini A-nya min 5, B-nya 60, C-nya lagi-lagi 0. Jadi untuk soal cerita yang seperti ini, yang fungsi kuadrat, itu kebanyakan C-nya 0, Dek. Nah, habis itu di sini B-nya itu kita masukkan aja 60 kuadrat, atau ditulis 60 kali 60 aja, biar nanti bisa dicoret. Min 4 dikali A-nya itu min 5, dikali C-nya itu 0, per 4 dikali min 5. Nah, berarti di sini kan min, aduh ya Allah, gatel banget. 60 dikali 60. Terus habis itu di sini kan 4 kali min 5 dikali 0. Karena ujung-ujungnya dikali 0 kan berarti dia habis. Ya udah berarti 0 tuh yang belakang. Per 4 dikali min 5 itu min 20. Saya tak benerin. Jadinya ini bisa dicoret deh. 3. Terus habis itu ini kan negatif. Yang di atas juga negatif. Negatif dibagi negatif jadinya positif. Berarti tinggal 60 kali 3. Jadi 180 hasilnya gitu. Oke? Ya sudah, yang matematika sampai sini aja. Di sisa waktu ini kita bakalan belajar fisika aja ya.
yang listrik statis. Jadi kalau misalnya listrik statis itu, bentar, Mbak bukain soalnya. Nah, listrik statis itu bakalan kayak gini ya, Dik, soalnya. Seperti ini. Atau seperti apa nih yang sering? Atau kayak perpindahan elektron itu juga sering. Kita bukain dulu. Seperti ini, Dek. Ini perpindahan elektron. Tapi Mbak bakalan jelasin yang pakai hukum Coulomb dulu ya. Sebentar. Oh, bukan yang ini. Hmm. Ini loh, Dek. Kemarin kan Mbak cerita kalau kelas 8, IPA kelas 8 tuh yang lebih susah. Ini loh. IPA kelas 8 tuh. Loop. Terus habis itu ini cermin cekung, cermin cembung. Tapi pada FET kelas 9 nih. Mungkin kalian lagi panik menghadapi kelas 9 ya. Sih, Dek. Mbak masih belum menemukan soal yang kuinginkan. Benar-benar. Maaf ya, Dek. Sumpah otakku berpikir lebih lambat deh. Karena Mbak tuh tidak sedang baik-baik saja. Maafkan aku. Yaudahlah kita belajar yang ini aja. Yang ini dulu. Jadi kalau misalnya kita belajar listrik statis yang hukum Coulomb itu bunyinya seperti ini. Apabila ada dua buah benda bermuatan seperti ini sama seperti ini, benda ini tuh bisa aja saling tarik menarik atau bisa aja saling tolak menolak. Dia itu kekuatan menarik sama kekuatan menolaknya tadi itu disebut gaya Coulomb. Gaya Coulomb dirumuskan seperti ini. K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Habis itu K itu adalah konstanta elektrostatis. Besarnya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat J. Salah, Newton meter kuadrat J. Nggak tahu lah. Pokoknya 9 kali 10 pangkat 9 gitu deh. Mbak lupa satuannya. Habis itu kalau Q itu adalah muatan. Muatan itu satuannya Coulomb. Habis itu R itu adalah jarak. Jarak itu satuannya meter. Cuman kalau misalnya di soal-soal yang berkaitan sama hukum Coulomb di sini di ASPD itu tuh nggak bakalan dek kita disuruh mencari berapa besar gaya Coulombnya. Yang ditanya tuh kayak gini nih kayak gini. Jadi di sini ceritanya ada dua muatan, yang satunya besarnya Q, yang satunya juga Q. Jika pada keadaan tersebut terjadi gaya tarik menarik sebesar F,
Maka apabila masing-masing muatan diperbesar 2 kali dan jarak diperkecil 2 kali, maka terjadi gaya tarik-menarik sebesar. Jadi, untuk mengerjakan soal ini kita pahami dulu nih, Dek, sifat dari masing-masing hubungan dari masing-masing variabel. Jadi untuk Q ini kan dia ada di atas ya, Dek ya. Jadi hubungan dari F dan Q itu tuh adalah berbanding lurus. Di minggu lalu Mbak udah menjelaskan tuh soal konsep perbandingan berbanding lurus dan perbandingan berbalik terbalik, berbanding terbalik. Itu berguna banget buat yang sekarang. Jadi sebenarnya yang Mbak jelasin tuh bakalan saling terhubung gitu loh, Dek, dari minggu ke minggunya. Cuman sayangnya Mbak OTW nggak punya banyak waktu, Mbak juga bentar lagi bakalan UTS di kampus, jadinya Mbak bakalan menyibukkan diri dengan kesibukan lain, maaf ya. Habis itu kalau F sama R, dia itu di sini itu kan yang satunya di atas, yang satunya di bawah. Jadi F dan R ini berbanding terbalik, tapi eh, berbanding terbaliknya itu dengan kuadratnya, Dek. Gitu. Apa Mbak maksudnya dari kata-kata ini? Aduh, terbalik dengan kuadrat. Jadi, kalau misalnya F dan Q, misalnya nih Dek, di sini ya, jika pada keadaan tersebut terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jadi, pertamanya ini Mbak kasih contoh yang nomor 53. Ini ini bukan latihannya siapa-siapa, ini latihan dari muridnya Mbak beberapa tahun yang lalu. Jadi di sini awalnya ada gayanya itu F. Habis itu di sini masing-masing muatan diperbesar 2 kali. Jadi Q1 diperbesar 2 kali, Q2 juga diperbesar 2 kali. Dek, ini kamu kalau Mbak aku nggak paham ya, karena kamu masih belum belajar basicnya. Besok kalau Mbak ngasih voting itu kamu kamu ngefoto yang kelas 8 ya. Kalau kelas 9 itu ini ribet ya. Mbak harus menjelaskan dari awal karena kan belum dijelasin di sekolah. Jadi kalau Q1 diperbesar 2 kali. Jadi misal Q1 tuh Mbak sebut X ya, Dek. Diperbesar itu artinya dikali 2. Jadi X dikali 2 itu kan hasilnya kan ya 2X. Nah sama, ini awalnya kan Q1 karena dia diperbesar 2 kali makanya namanya 2Q1 gitu. Kalau ini kan Q2 diperbesar 2 kali berarti namanya 2Q2. Nah, yang dimaksud berbanding lurus adalah teman-teman kalau lihat di rumus yang tadi, Q-nya ini kan saling dikalikan nih. Berarti ya udah ini dikaliin aja 2Q sama 2. Yang dikaliin itu perbesarannya aja. Berarti kan jadi 4 kali. Nah, berarti gayanya itu juga jadi 4 kalinya, Dek, gitu. Jadi ngikut karena Q-nya diperbesarin 2 kali, yang satunya juga 2 kali, berarti dua-duanya kalau digabung jadi 4 kali, berarti F-nya juga jadi 4 kalinya. Nah, tapi sayangnya di sini jaraknya itu diperkecil 2 kali juga. Jarak diperkecil 2 kali. Kalau misalnya diperkecil 2 kali, berarti kalau tadi diperbesar kan dikali ya, Dek ya. Kalau diperkecil tuh berarti dibagi. Berarti sekarang R-nya itu jadi R dibagi 2 atau setengah R sama aja. Jadi misal nih, ukuranmu itu, uangmu itu 10.000, terus diperkecil 2 kali. Nah, berarti ya uangmu jadi 5.000 gitu, Dek. Nah, habis itu karena dia itu jadi setengah R, kan katanya tadi dia berbanding terbalik dengan kuadratnya. Berarti F-nya itu jadi kebalikannya setengah. Minggu lalu Mbak udah jelasin konsep kebalikan sama lawan nggak sih? Jadi kalau kebalikan dari setengah itu kan berarti 2 ya. Setengah itu dibalik jadinya 2 menjadi 2/1. Habis itu dikuadratin, dipangkatin 2. Saya di sini aja. Dikuadratkan. Jadinya 2/1 dipangkatin 2. 2 bagi 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Gitu deh caranya.
Kok bisa sih Mbak? Aku nggak paham. Nah, teman-teman ini better belajar dulu ya, yang listrik statis kan baru masuk sekarang atau malah belum sama sekali ya. Jadi, ya wis, diterima dulu aja. Loh kenapa kok Mbak nggak jelasin perkembangbiakan hewan atau kayak pewarisan sifat? Karena itu gampang deh, maksudnya kayak yang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu malah nggak ada di ASPD. Yang ada itu adalah hereditas pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini bentar lagi Mbak bakalan jelasin. Dia kayak cepet gitu loh dijelasinnya. Terus ini tadi jawabannya gimana Mbak? Ya, karena ini kan tadi dia jadinya kan 4 kalinya. Berarti gayanya itu menjadi 2 dikali 2 dikali 4 gitu. 2-nya dari sini sama sini, 4-nya dari sini. Berarti jadi 16 kalinya. Karena 16 kali gaya semula, sementara gaya semula itu F, berarti jawabannya itu 16F gitu deh. Gitu ya. Maaf ya, Mbak tuh kayak bingung juga jelasin ke kalian, kalian belum dapat basicnya. Tapi kalau misalnya kita belajar word dan sifat doang, itu gampang. Ayo kita cari yang word dan sifat ya. Di sini ya, ini yang word dan sifat. Kedelai merupakan bahan baku bla bla bla. Ini biasanya ada kayak apa namanya, literasinya gitu ya, Dek ya. Suatu varietas kedelai lokal telah beradaptasi terhadap lahan salin, tetapi memiliki produksi bobot biji rendah. Jadi lahan salin itu adalah lahan yang tahan garam, nih ya. Lahan pertanian yang mengandung garam terlarut netral dalam jumlah tertentu. Jadi lahan salin itu lahan yang ada garamnya. Habis itu disilangkan dengan varietas unggul lahan normal dengan produksi bobot biji tinggi. Ini A kecil A kecil, B besar B besar. Pada persilangan tersebut diperoleh semua tanaman kedelai F1 mampu beradaptasi di lahan salin dengan produksi bobot biji tinggi bobot biji tinggi dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Untuk menguji keunggulan F1 dilakukan persilangan kembali F1 yang bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil dengan genotip salah satu induknya, yaitu tanaman kedelai lahan normal dengan produksi bobot tinggi homozigot. Kemungkinan keturunan tanaman kedelai beradaptasi terhadap lahan salin berbobot biji tinggi dari hasil pengujian tersebut adalah berarti sebentar, berarti kan yang diminta itu, ini tadi berapa? TPM Provinsi 2023 nomor 39. Jadi kan yang diminta itu persilangan dari A besar A kecil, B besar B kecil, disilangkan dengan A kecil, B besar B besar. Yang diminta adalah tanaman eh, beradaptasi lahan salin berbobot tinggi. Berarti yang diminta itu yang dominan sama dominan. Jadi ini kita silangkan dulu ya. Ini berarti jadinya kan A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, sama A kecil B kecil. Kalau yang ini A kecil B besar, A kecil B besar, A kecil B besar, A kecil B besar. Berarti kita cukup pilih salah satu aja, nggak usah semuanya. Kita bikin segitiganya, perseginya, Punnett square, kotak Punnettnya. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Habis itu disilangin sama A kecil, B besar. Satu kali aja ya, Dek ya. Karena nanti yang lainnya bakalan sama. Berarti ini A besar, A kecil, B besar, B besar.
A besar A kecil, B besar B kecil. A kecil A kecil, B besar B besar. A kecil A kecil, B besar B kecil. Nah, tadi teman-teman lihat di sini yang bisa tahan di lahan salin itu kan dominan ya Dek ya. Berarti dia entah A besar yang kayak gini, ini tahan terhadap lahan salin, nah enggak A besar A kecil. Jadi yang ini, yang A kecil sama A kecil yang ini dia tuh nggak bisa. Jadi yang diterima itu ini Mbak kasih stabilo warna kuning. Ini bisa, ini juga bisa. Sementara yang bawah itu nggak bisa. Ini Mbak tuliskan aja lebih lengkapnya. Fenotipnya, genotip dulu. Genotipnya ada A besar A kecil, B besar B besar, A besar A kecil, B besar B kecil. Sebentar. A kecil A kecil, B besar B besar, A kecil A kecil, B besar B kecil. Kalau fenotipnya, kalau yang ini, yang A besar A kecil ini kan tahan lahan salin. Terus habis itu bobot tinggi. Tahan salin, tahan salin, bobot tinggi. Aduh, bobot tinggi. Sementara yang ini A kecil, B besar, ini tuh tidak tahan, bobot tidak tinggi. Bobot apa namanya? Bobot rendah. Salah, tidak tahan tapi bobotnya tinggi juga. Nah, masing-masingnya ada dua. Ini kan tahan tinggi, ini juga tahan tinggi. Dua, ini juga tidak tahan tinggi, tidak tahan tinggi, berarti dua. 2:2. Berarti masing-masingnya ada 1:1. Terus habis itu kalau kita cari persentasenya, persentase 1/2 dikali 100%, ini tinggal coret aja, jadinya 50%. Gitu, jadi jawabannya yang C. Itu Dedek ceritanya. Ini juga kelas 9 ini yang nomor 40, tapi ini nggak dipelajarin di semester 1, dipelajarin di semester 2 nanti bioteknologi. Terus habis itu ini kelas 7, ini juga kelas 7, iya kelas 7. Ini kelas 8, nih lu Dek, kalau kelas 8 tuh lo belajar apa? Ginjal, belajar paru-paru, gitu Dek. Gitu deh, tapi waktunya sisa 3 menit. Kalau Mbak menjelaskan nanti ndak malah apa namanya keburu-buru. Ya sudah, sebentar ya, Mbak akan mengambil dokumentasi. Hehe, sebentar. Hmm, Nanti ininya apa namanya si Zoom-nya, recordnya bakalan kan ini tadi Mbak record tapi dalam bentuk nanti Mbak simpan di drive gitu ya Dek ya. Jadi nanti record itu dalam bentuk link gitu ya. Terus teman-teman akses. Nah, untuk mengakses itu biasanya dikasih password sama Zoom-nya dari sononya. Jadi Mbak tuh bakalan ngirimin passwordnya ke yang udah daftar aja. Jadi walaupun teman-teman kok kok kemarin aku dikasih password tapi ini masuk Zoom-nya tadi kok nggak dikasih password Mbak. Nanti passwordnya bakalan ada lagi buat ngakses recordnya gitu deh. Jadi tetap harus daftar ya. Mendaftar itu biar Mbak tuh bisa merecord gitu loh. Ini tuh orangnya mana aja, dari mana aja, dari kota mana. Ternyata kemarin waktu Mbak terakhir lihat itu nggak cuma dari DIY aja, tapi juga udah mulai banyak yang dari luar kota. Kalau di luar kota, setahu Mbak nggak ada ASPD ya. Jadi buat teman-teman yang dari luar kota yang hari ini join di kelas ini, ya fokusnya di sini emang belajar ASPD Jogja ya, Dek ya. Oh iya, terus buat teman-teman ini Mbak promosi lagi ya. Kalau misalnya butuh tentor bisa hubungin Bimbel Cahaya, ada les mengaji, les renang, habis itu les apa lagi? Les bahasa Inggris buat ASPD itu juga biasanya pada
les 3 mata pelajaran ya, matematika, IPA, sama bahasa Inggris, kayak gitu. Nanti yang dipelajarin apa aja, Mbak? Ya materi kelas 9 sama balik dari kelas 7. Gitu ya. Ya wis deh, ini Mbak akhiri dulu karena 1 menit lagi udah kelar. Bakalan Mbak save dulu deh ini, sambil nunggu. Belajar bersama. Minggu depan kita istirahat dulu ya, Dek. Mbak capek. Oh iya, makasih ya. Dek nggak usah bilang makasih di sini, bilang di grup aja nanti ya, biar rame grupnya. Kalian tuh kalau aku ngechat tuh mbok komentar gitu loh, makasih Mbak, oke Mbak siap, pada ngasih reaction doang biasanya. Gak apa-apa tapi. Ya udah, nanti ini semua bakalan Mbak taruh di drive seperti biasa ya Dek ya. Link drive Mbak taruh di grup dan silakan teman-teman akses untuk yang kita bakalan belajar lagi mungkin bulan Oktober. Nanti ajakin teman-temannya ya. Mbak sudahin dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Langsung Mbak N ya. Dah.